Kitab suci Al-Quranul Karim menjadi pedoman kaum muslimin menjalani kehidupan di dunia. Kitab suci Al-Quran menjadi cahaya kehidupan manusia-manusia muslimin. Kitab suci Al-Quran menjadi warisan Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Dan bagaimana kisah lahirnya kitab suci Al-Quran, kami jadikan sebagai informasi pembuka di Hasanah pagi ini. Jabal Nur, yang berarti gunung cahaya, menjadi saksi perubahan peradaban dunia. Terletak 6 km sebelah utara Masjid Haram di Makkah Mukarramah. Lima meter di bawah puncak gunung terdapat sebuah gua yang selalu dikunjungi umat Islam dari seluruh dunia. Medannya cukup sulit. Tak ada titian tangga yang teratur. Peziarah harus mendaki melewati batu-batu terjal. Jalan bertangga baru ada di 3/4 perjalanan. Inilah Gua Hiro. Tempat yang digunakan Rasulullah SAW untuk menyendiri. Dan di sini pula pertemuan pertama Rasulullah dengan malaikat Jibril yang mengawali turunnya wahyu pertama. Meski sempit dan hanya bisa memuat untuk 4 orang, gua ini selalu dipadati peziarah. Sebenarnya tempat ini bukan lokasi yang dianjurkan untuk dikunjungi, karena bukan tempat suci untuk ibadah. Namun begitu, para peziarah selalu antusias untuk mencapai tempat ini. Nilai sejarah gua sebagai tempat pertama turunnya Al-Quran yang menorehkan sejarah awal Islam menjadi motivasi utamanya. Al-Quran diturunkan pertama kali di bulan suci Ramadan, bulan yang disebut-sebut Allah sebagai bulan yang penuh berkah dan sebaik-baiknya bulan. Itulah mengapa umat Islam di tanah air selalu memperingati Nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Al-Quran secara bahasa berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Karena itulah membaca Al-Quran sangat dianjurkan bagi umat Islam dan membacanya termasuk ibadah, tidak seperti umat-umat terdahulu. Kitab Al-Quran tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad sekaligus, tapi dengan cara berangsur-angsur selama 22 tahun. Sejak diturunkan, para sahabat Rasulullah selalu menjaga dan menghafalkan serta mengamalkannya. Sebagian yang lain mencatatnya di pelepah kurma, batu-batu, tulang, dan beberapa media lain yang ada di sekitar mereka. Inilah yang membuktikan bahwa penulisan atau pencatatan Al-Quran sudah dimulai sejak Nabi Muhammad SAW. Catatan-catatan ini kemudian dikumpulkan sejak Khalifah Abu Bakar dan akhirnya selesai di era Utsman bin Affan. Beberapa peristiwa yang terjadi di kalangan sahabat dan peperangan-peperangan yang terjadi setelah wafatnya Rasulullah menjadi motivasi pengumpulan Al-Quran ini. Itulah upaya besar yang dilakukan para generasi terdahulu untuk menjaga keaslian Al-Quran, sehingga tidak terjadi penyelewengan atau pemalsuan. Upaya menjaga Al-Quran pun terus dilakukan dari generasi ke generasi. Tak lagi ditulis dengan tangan, kini Al-Quran sudah terbukukan secara sempurna dan dicetak dengan cara modern. Di Saudi Arabia, tepatnya di Madinah Al-Munawwaroh, berdiri percetakan Al-Quran terbesar di dunia,
dengan kapasitas cetak 30 juta eksemplar per tahun. Percetakan khusus Al-Quran yang beroperasi sejak 1984 ini selalu menjadi tujuan para jemaah haji atau umroh. Dari percetakan ini pula, setiap jemaah haji mendapat souvenir satu Al-Quran untuk dibawa ke tanah air. Sekitar 2.000 orang bekerja di percetakan yang bernama Komplek Malik Fat ini. 900 diantaranya para pengawas dan terdiri dari para ulama dan penghafal Al-Quran. Kini, pusat percetakan Al-Quran telah mencetak Al-Quran dan terjemahannya dalam 50 bahasa dan disebarkan di seluruh dunia. Sementara di tanah air, percetakan Al-Quran pertama baru berdiri tahun 2010. Berlokasi di Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Percetakan Al-Quran yang dilengkapi dengan alat percetakan modern mampu memproduksi hingga 1,5 juta eksemplar per tahun. Untuk menghasilkan cetakan Al-Quran tanpa kesalahan, dibutuhkan bahan baku serba istimewa dengan proses yang ketat hingga 7 tahap di bawah pengawasan para ahli di bidangnya. Sejak Islam masuk ke tanah air, Al-Quran memang mendapat perhatian serius di kalangan umat Islam di Indonesia. Berdirinya pesantren-pesantren yang menjadi basis regenerasi Islam di tanah air menjadi aset besar dalam penyebaran dan menjaga Al-Quran. Pesantren-pesantren yang dulu lebih memfokuskan pada pendidikan agama pun semakin banyak yang memberikan porsi hafalan Al-Quran. Inilah proses penjagaan Al-Quran dari generasi ke generasi sehingga Al-Quran terhindar dari penyelewengan dan pemalsuan. Ini pula yang merupakan proses keterlibatan manusia dalam menjaga kemurnian Al-Quran. Kemurnian Al-Quran sudah dijamin langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang menciptakan dan menurunkan Al-Quran. Inilah satu-satunya kitab suci yang mudah dipelajari, bahkan sampai dihafal oleh jutaan umat Islam di seluruh dunia. Pemirsa Hasanah, inilah akhir kebersamaan kita pagi ini. Saksikan selalu Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia setiap pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.